Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dengan selesainya nanti pembangunan LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke Manggarai dan tersambung ke Pegangsaan 2, maka diharapkan jumlah penumpang dari LRT Jakarta akan bertambah dari yang 3.000 penumpang setiap hari menjadi 70.000 atau 80.000 penumpang. Pertambahan jumlah penumpang tentunya membutuhkan rangkaian kereta yang lebih panjang. Seperti yang kita ketahui, saat ini rangkaian kereta LRT Jakarta terdiri dari 2 gerbong. Nah, dengan banyaknya jumlah penumpang yang harus dilayani secara target, maka tentu harus ditambah jumlah gerbongnya. Mungkin akan menjadi 5 atau juga menjadi 6 gerbong per satu rangkaian. Nah, apakah akan juga ditambah rangkaiannya ataupun rolling stocknya? Kita belum ketahui. Yang jelas, rolling stock saat ini diproduksi oleh perusahaan Korea bernama Hyundai Rotem. Hyundai Rotem sendiri juga memproduksi rolling stock yang sama nampaknya. Itu untuk keperluan Gimpo Metro yang ada di Korea Selatan. Ini modelnya mirip dengan yang ada di Jakarta ini. Beberapa waktu menjelang dioperasikan di awal-awal dari peluncuran LRT Jakarta, rangkaian keretanya juga terdiri dari banyak gerbong. Jadi seharusnya tidak begitu masalah untuk menambah gerbong dan juga tenaga yang dibutuhkan. Baik, kita akan lihat perkembangan dari LRT Jakarta fase 1B dari arah Underpass Pramuka sampai ke arah Manggarai. Di sini terdapat satu halte Transjakarta yang akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka, yaitu halte Transjakarta Pasar Genjing. Di bagian atas dapat kita lihat adanya girder-girder baja yang sedang dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk layang di atas pilar-pilar yang sudah tersedia dan ditopang terlebih dahulu oleh rangka-rangka baja. Melihat kepada kondisi dari halte-halte Transjakarta yang ada di sepanjang Jalan Pramuka dan juga Jalan Pemuda, ya cukup banyak diantaranya yang masih halte bangunan lama. Nah, sangat diharapkan sekali untuk dapat ya dilakukan revitalisasi halte-halte terutama yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun LRT Jakarta fase 1B sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang terutama pada saat transit ya, perpindahan moda transportasi dari LRT ke bis dan juga sebaliknya. Untuk stasiun Pasar Pramuka di sini masih dalam tahap penyiapan dari struktur stasiun terutama lantai, baik itu lantai concourse dan juga lantai platform atau peron di bagian atas. Satu hal lagi yang sedang dikerjakan adalah menyambungkan layang LRT Jakarta di atas lintasan kereta ataupun KRL jurusan Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya. Untuk rangka baja dan juga girder baja di sana sudah disiapkan, meneruskan penyambungan dari layang tersebut. Namun berada di sisi kiri dari pilar portal ya ataupun sisi selatan. Melanjutkan sambungan layang LRT Jakarta di pilar 110B nanti itu dari arah underpass, sedangkan setelahnya 111, 112, 113 dan 114 sudah tersambung secara sempurna dan nampaknya juga sudah dicor di bagian atas untuk menjadi lantai dari rel kereta yang akan ditempatkan. Terdapat segmen-segmen beton di sini membentuk semacam girder beton yang panjang. Kemudian nantinya akan tersambung ke pilar-pilar yang ada di pinggir dari flyover Pramuka menuju ke arah Manggarai ataupun Jalan Tambak. Layang LRT Jakarta ini ada di sisi selatan flyover karena di sisi utara sudah ada flyover yang menuju ke arah Jalan Salemba ya, Jalan Salemba Raya dan juga Keramat Raya.
Tampak di bagian pinggir para pekerja menyiapkan backcasting nampaknya, dan juga ada tulang-tulang dari bagian pier head di sisi atas yang akan dicor. Untuk alasan keselamatan kerja, di sini juga dibatasi dengan net ataupun jejaring. Kemudian area di bagian lajur kiri jalan ini juga ditutup dengan barrier beton karena adanya proses-proses konstruksi yang mungkin saja ada material yang bisa jatuh atau benda-benda lainnya. Setelah dari flyover, kita turun menuju ke arah stasiun Matraman. Di sini pilar-pilar sudah berdiri, ada yang setengah, ada yang sudah sampai ke atas. Dari samping flyover nanti akan ada pilar ya yang akan menyambungkan layang menuju ke arah stasiun Matraman. Di sini kemungkinan akan menjadi pilar portal karena ada 2 pilar. Di bagian depan ini adalah stasiun LRT Jakarta Matraman, dan ini proses pembangunannya sangat masif, menyisakan 1 lajur saja jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 serta setengahnya untuk kendaraan roda 2. Secara struktur bangunan kita lihat sudah mulai kelihatan bentuknya dan sudah dicor di bagian lantai. Kita lanjutkan ke arah Manggarai. Dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman itu disambungkan ke Manggarai menggunakan girder baja. Baik, sebelum kita masuk ke Jalan Tambak, ini adalah video dari media sosialnya Waskita. Dan isinya adalah informasi tentang stasiun-stasiun yang dilewati dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, serta tipikal ataupun model dari desain stasiunnya, karena memang berbeda dengan stasiun LRT Jakarta fase 1 yang paling awal saat ini. Dimulai dari arah stasiun Rawamangun. Stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati. Bila kita perhatikan akses naik turun anak tangga eskalator secara posisi lebih mirip dengan stasiun LRT Jabodebek ya. Kemudian stasiun LRT Rawamangun ini itu juga dilengkapi dengan solar panel di bagian atap ya ataupun di atas. Tidak hanya satu stasiun, kemungkinan besar semua stasiun LRT Jakarta fase 1B akan dilakukan hal yang sama yang berfungsi untuk menyimpan daya yang didapat dari sinar matahari. Baik, kita masuk ke Jalan Tambak. Di sini sepenuhnya kita lihat secara struktur bangunan layang LRT Jakarta dan juga konstruksinya sudah selesai ya. Hanya saja untuk pinggir Jalan Tambak kita memang mengharapkan ada proses penataan lanjutan, baik itu trotoar atau juga kabel udara. Dan ini di 2 sisi. Area bagian dalam konstruksi sudah banyak yang kosong, meski beberapa kita lihat tadi itu ada penempatan udich biasanya untuk keperluan pembuatan saluran air. Nah, apakah di sini akan dibongkar, dibuatkan saluran air dan ditata trotoarnya belum diketahui. Sampai ke arah ujung yang kita lihat di portal, pilar portal yang menuju ke arah pintu air ya, ini sudah tersambung sempurna
Kemudian juga sudah dicor di bagian atas, bahkan di video yang sebelumnya dan media sosialnya Waskita kita melihat sudah ada persiapan dari penempatan material-material batang-batang rel untuk keperluan pemasangan bantalan rel dan juga relnya. Yang jelas akan ada 2 trek ya di bagian atas. Putaran balik di depan Rumah Sakit Tambak ini masih tetap berfungsi dengan baik. Kemudian ini adalah pilar portal menjelang. Nantinya ada 1 pilar lagi di bagian area pintu air yang akan cukup tinggi dan menyeberangkan layang LRT Jakarta menuju ke arah halte Transjakarta yang ada di Manggarai. Ini adalah akses ke pintu timur stasiun Manggarai yang sebelumnya direncanakan menjadi stasiun sentral. Ini masih seperti pekerjaan rumah yang cukup besar yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI agar kawasan ini menjadi tertata. Terdapat 1 pilar ya di pinggir kali, namun ada 1 pilar lagi harusnya ke arah layang rel KAI dan KRL di sana yang lebih tinggi. Nantinya pilar tersebutlah yang akan menyambungkan dari layang LRT Jakarta yang menyeberang di atas pintu air dan juga menyeberang di atas rel kereta Manggarai, Cikini dan sebaliknya. Di depan kita ini adalah pilar-pilar yang menjadi struktur ya, penopang struktur bangunan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Posisinya berada di ujung Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Sama halnya dengan Jalan Tambak, jalan ini juga cukup sempit, hanya saja di bagian kanan itu langsung ke arah pinggir kali. Sedangkan di bagian kiri atau sisi selatan ini lebih banyak toko-toko yang menjual barang-barang, ada barang bekas ya, sepeda, sepatu, kemudian juga kursi, mungkin alat-alat olahraga, alat-alat kesehatan. Kabel udara yang jelas masih banyak yang melintang di sini. Apakah akan dilakukan penataan trotoar sekalian saluran air dan juga kabel udara belum diketahui. Batang-batang girder beton itu sudah disambungkan di antara pilar-pilar walaupun belum keseluruhan, namun di bagian bawah kita juga lihat segmen-segmen beton yang sudah dihubungkan satu sama lain yang nantinya juga akan diangkat di antara pilar-pilar yang ada sebagai penopang layang LRT Jakarta. Dan ini adalah 2 pilar paling ujung saat ini di dekat halte Pasar Rumput yang nantinya memang di fase 1C akan diteruskan menuju ke arah Duku Atas. Hanya saja saat ini belum. Yang jelas dana yang dibutuhkan adalah 2 triliun. Yang kita ketahui dana APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 80 triliun. Jadi mungkin 2 triliun adalah dana yang mungkin bisa dialokasikan untuk meneruskan layang LRT Jakarta yang cukup tanggung di sekitar Manggarai ini. Jarak dari halte Transjakarta Pasar Rumput ke arah Duku Atas adalah 1,8 km. Itu yang tadi butuh 2 triliun ya. Sedangkan yang sedang dikerjakan sekarang itu anggarannya adalah 5,5 triliun. Kemudian panjang dari layang LRT Jakarta dari Velodrome sampai ke Manggarai adalah 6,4 km. Dalam artian per kilometernya kurang dari 1 triliun, jadi sekitar mungkin 700-800 miliar. Kita mulai lagi dari arah sebaliknya. Ini adalah Jalan Sultan Agung dari arah Duku Atas menuju ke arah Manggarai. Ada range ataupun rentang waktu tertentu di malam hari di mana jalan ini ditutup, terutama pada saat pengangkatan dari beton-beton, batang-batang girder beton untuk dinaikkan ke atas pilar-pilar yang sudah siap ya. Itu jalannya akan ditutup
Hal ini untuk menjaga keamanan dari para pengendara yang masih melintasi kawasan ini di malam hari, ya. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan pengangkatan dari segmen-segmen beton ini membutuhkan ruang, kemudian waktu, ya. Tidak bisa diangkat langsung cepat-cepat sampai ke atas, tapi ada koordinasinya dan juga biasanya ada seremoni terlebih dahulu. Misalnya berdoa dan memberikan petunjuk-petunjuk, ya, koordinasi, keamanan, serta step-step proses-proses yang berlangsung. Baik, di depan kita ini tadi struktur bangunan Stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Secara posisi berada di akses jalan, tadinya adalah Jalan Sultan Agung ke arah Manggarai, di jalur ke arah pinggir kali. Apakah nanti ke depan jalur ini akan bisa dilewati oleh dua arah yang berbeda? Arus kendaraan kita belum ketahui yang jelas. Ke arah pinggir kali agak lebih sempit, ya. Kemudian di depan ini adalah sambungan menuju ke halte Transjakarta dan terus ke pilar-pilar yang ada, sehingga bisa menyeberang di atas layang rel KAI KRL Manggarai. Untuk integrasi stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai dengan stasiun KAI Manggarai nanti akan melewati jembatan penyeberangan orang yang mungkin saat ini sudah ada dari halte Transjakarta Manggarai ke arah stasiun Manggarai. Nah, berarti akan ada tambahan JPO dari arah stasiun LRT Jakarta Manggarai ke halte Transjakarta Manggarai. Jaraknya mungkin akan sekitar 300 meter. Tampak di bagian dalam area konstruksi itu ada rotary drilling rig ataupun mesin pengebor untuk pembuatan tiang-tiang pancang yang nantinya menjadi pondasi bagi pilar layang LRT Jakarta. Terutama itu nampaknya adalah pilar yang cukup tinggi dan menyeberangkan layang LRT Jakarta ke arah Jalan Tambak. Jalur menuju ke Jalan Tambak di sini hanya tersisa satu lajur saja karena sepenuhnya terpakai oleh pembangunan ataupun konstruksi pilar satu lajur lagi. Bahkan bis-bis Transjakarta itu juga tidak lagi melewati Jalan Tambak kemudian ke arah Matraman, karena Jalan Tambaknya tidak bisa langsung belok kanan menuju ke Matraman atau ke arah flyover Pramuka. Jadi ada putar balik, ya, di dekat Proklamasi. Namun putar baliknya cukup kecil untuk sebuah bis. Jadi bisnya itu menuju ke arah Slamet Riyadi melewati pasar di depan akses stasiun Manggarai sisi timur yang banyak parkirnya dan juga banyak yang berjualan. Baik, kondisi di depan rumah sakit Ibu Anak, ya, di Jalan Tambak adalah seperti ini. Nah, kita mengharapkan penataan-penataan di Jakarta itu merata, bukan hanya di jalan-jalan protokol, tapi juga jalan-jalan seperti ini, ya, sehingga pada saat tentu para pejalan kaki mendapatkan haknya di trotoar, tidak ada yang parkir seperti ini, atau biasanya dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara yang membanding-bandingkan negaranya atau negara lain yang sudah bagus, ya, penataannya dengan kota Jakarta itu sendiri. Di atas dapat kita lihat rangkaian kereta KRL melintasi layang, ya, di sana dari stasiun KAI Manggarai menuju ke arah Cikini. Nah, di samping kiri ini adalah akses menuju ke arah stasiun Manggarai sisi timur. Nah, itu yang banyak biasanya yang parkir, kemudian banyak yang berjualan, serta yang kita lihat juga sampah-sampah. Baik, kita harapkan semoga LRT Jakarta 1B selesai bahkan lebih cepat dari waktunya, karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta untuk mobilitas.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.